Oke, nah Mbak Nia, oh ini sudah ada Rere Regina. Rere Regina ini kemarin kan apa ya, sempat disebut-sebut sebagai orang ketiga yang menyebabkan pasangan Charly dan Regina Irawan itu nyaris bercerai. Tapi kemudian Regina mengatakan, bukan saya penyebabnya. Memang 2 tahun yang lalu ya, 2013 waktu itu pernah memang sempat diminta Charly untuk menjadi istri kedua gitu ya. Tapi nah sekarang kamu mengadukan Regina Irawan ini ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Itu emang karena SMS kan, sama caption di media sosial? Media sosial, SMS. Itu dari tahun 2013? 2013. Sampai sekarang masih kan? Kalau sekarang paling dia nulis status doang sih di Twitter. Oh, status di Twitter? Gitu. Kenapa statusnya kamu merasa tersindir atau kamu di Iya, kalau enggak lah. Kalau misalkan ya kan ini kan lagi ramenya kan permasalahan kayak gini, otomatis statusnya dia juga kan ya mengikuti ke situ juga kan. Otomatis aku baca juga yang oh masih, mending keluar deh, mending ngomong gitu loh, daripada dia harus di media sosial. Ada kata-kata kasar di situ? Enggak sih, paling cuma kayak nyindir-nyindir. Contohnya? Kayak yang buka aib sendirilah, apalah kayak gitu-gitu, kena karma sendirilah kayak gitu. Oh, tapi nggak no mention sebetulnya. Oke. Nah, dari kan kamu menerima SMS di media sosial juga ada ya. Seperti kalau di media sosial bentuknya apa? Di mention ke kamu atau menyindir? Di mention ke aku. Oh, di mention ke kamu. Dari akunnya? Dari akunnya Regina. Twitter atau Instagram? Twitter. Twitter sering begitu? Dari dulu, dari awal. Dari dulu. Nah, kenapa baru dilaporkannya sekarang? Nah, dari dulu sebenarnya aku memang sudah mau melaporkan. Cuman kan aku waktu itu masih lihat Kak Charly. Dan aku selalu ngomong sama Kak Charly, ini mau gimana? Mau diselesain baik-baik atau jalur hukum? Kak Charly selalu bilang dan menjanjikan, udah urusannya Gina aku. Karena aku sebagai suami, dia bilang gitu. Oh ya udah, aku liatin ternyata nggak ada tindakan sendiri Kak Charly. Jadi ya sekarang aku juga yang kemarin di SMS terakhir sebelum dia gugat cerai, aku dibawa-bawa lagi, ya aku nggak terima dengan perkataan seperti itu. Apa yang kenapa ini penting buat kamu untuk mengajukan ini ke jalur hukum ataupun menyelesaikan ini? Pentingnya buat apa buat kamu? Penting banget karena itu kan sudah merusak nama baik saya. Ya kan, di sini kan aku bukan menjual diri ataupun keluargaku menjual aku gitu. Nggak ada kata seperti itu. Kayak dia bilang aku adalah cewek itulah gitu kan, mamaku adalah ini gitu kan. Itu kan nggak ada dalam kehidupan aku gitu. Jadi otomatis aku laporin gitu. Kamu laporkan karena ada tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Itu berdampakkah pada kehidupan kamu? Kamu bilang bahwa nama baik kamu tercemar. Ada efeknya nggak terhadap? Ya efeknya ya banyak ya, dari kayak pekerjaan aku gitu kan banyak yang tertunda sekarang ya kan. Apa misalnya yang tertunda? Kayak misalkan single baru aku. Terus juga kemarin aku ada iklan. Jadi kontraknya juga jadi kayak ke bawah gitu, yang ini gimana nih image kamu jelek begini-gini, iklannya nggak bisa keluar lah apa segala macam. Itu kan terpengaruh semuanya gitu. Terus juga kan orang mengenal aku adalah orang ketiganya dari keluarga Charly. Jadi setiap jalan orang bisik-bisik, oh itu cem-cemannya Charly kayak gitu kan. Jadi kamu menolak disebut sebagai orang ketiga? Iya dong. Meskipun Charly pernah meminta kamu sebagai istri kedua? Iya, karena kan aku memang menolak. Karena aku kabur-kaburan terus kan. Benarkah bahwa Charly pernah mengancam bunuh diri kalau kamu menolak dinikahi? Sebenarnya bukan ngancam sih, nakut-nakutin iya. Nah kayak gimana misalnya? Ya jadi gini, jadi waktu itu memang aku mau keluar dari manajemennya dia, aku mau pindah manajemen. Terus otomatis izin dong, kan emang aku kan awalnya masuknya manajemennya Charly dong. Otomatis aku izin, dia nakut-nakutin dengan cara keluar dari jendela apartemen lantai 19. Nah itu kan otomatis aku, wah, gimana nih? Ini nyawa orang bukan nyawa kucing gitu. Kamu percaya? Sebenarnya enggak, cuma kan namanya orang, kita nggak ada yang tahu ya Kak. Maksudnya takut ada setan lewat, tiba-tiba dia jatuh sendiri, ntar aku yang disalahin lagi kan gitu kan ya. Terus aku udah bilang, udahlah kamu sana, aku udah nggak mau sama kamu. Bawa pisau. Buat apa? Nggak tahu, tangannya udah di sini, pisau di sini, tangannya begini. Jangan-jangan dia belajar sama itu dulu. Ini debus. Kayaknya dia punya debus deh. Belajar ya gitu. Nah, apa hubungannya sekarang kita bertanya sama Abah Otong? Oh, Abah Otong itu tukang pijet. Pijet apa? Pijet badan. Pijet badan ya. Jadi gini, waktu itu kan emang aku lagi pulang ke Cirebon, tiba-tiba Kak Charly itu datang. Aku nggak tahu sih gitu kan. Datang, dia ada di hotel, istrinya ngikutin dari belakang, dia telepon aku minta dianterin tukang pijet, katanya dia mau pijet badan gitu kan. Jadi aku bawain Abah Otong. Oh, jadi Abah Otong tuh yang kenalin kamu ke Charly? Enggak, iya, karena buat pijet badan doang. Terus gitu aku tinggal, karena aku pulang tiba-tiba dia datang ke rumahku, istrinya ditinggal di hotel. Kan bingung kan, aku juga bingung. Baiklah, ini nanti kita akan lanjutkan berbicara secara off air. Penasaran kan? Oh, kita mau tanya sekarang. Nah, sekarang hubungan kamu sama Tatalim apa?
Kalau tadi hubungan sama Abah Otong. Kalau Tata Lim apa nih? Tata kalau Bunda Tata itu jadi Bunda Tata. Bunda Tata. Ini karena gini, karena Rere Regina ini punya akun haters ya, namanya adalah Rebecca Regina 02 underscore gitu lah ya. Nah itu dituduh bahwa akun itu sebenarnya dibuat settingan saja semata, itu adalah settingannya Bunda Tata ini. Enggak. Kamu kenal sama Bunda Tata? Baru ketemu sekali sama Bunda Tata itu gara-gara gini, temen mama lagi kumpul di salah satu restoran di mall. Aku baru pulang kursus bahasa, terus dipanggil sama mama juga gitu kan. Di situ ada Om Oji. Terus kamu ditawarin masuk ke manajemennya? Enggak. Kita ngobrol aja, ngobrol biasa kayak gitu doang. Jadi bukan Enggak, aku baru ketemu sekali sama Bunda Tata. Oh, baru ketemu sekali. Karena tuduhannya ini manajemennya Tata Lim. Enggak lah. Ini gugatan kamu ini settingan bukan sih? Enggak beneran. Bukan settingan. Apakah ini tujuannya untuk menaikkan popularitas kamu? Enggak juga. Apa ini tujuannya untuk menaikkan lagu single kamu yang judulnya Ayang Rere? Enggak. Kalau misalkan aku mau numpang popularitas, kenapa nggak dari dulu aku awal masih sama Kak Charlie, terus aku bongkar semua gitu loh. Tapi Ayang yang manggil kamu Ayang itu siapa? Kasih tau nggak ya? Udah jelas ya. Iya benar ya. Kamu dipanggilnya Ayang. Ai, Kamu dipanggilnya Ai. Kok sama ya? Sama-samanya itu ya? Iya. Wanita itu kan? Iya. Itu juga kena dapet sama istrinya. Oh gitu. Itu Dapet juga. Oh, yang dapat mobil siapa? Kamu apa dia? Gak tau, aku nggak pernah dapet apa-apa dari Charlie. Ya Allah. Oke, nggak pernah dapat apa-apa? Enggak. Tas enggak? Kalau tas mah tas biasa doang, gara-gara Valentine. Oh, dalam rangka Valentine. Enggak bermerek kok. Enggak bermerek. Kenapa nggak minta yang bermerek? Ya Allah. Jam tangan. Kalau jam tangan, ya dia cuma ngasih kado-kado doang. Cuma nggak bermerek, dibilangnya nggak bermerek. Kenapa nggak bermerek? Dia nggak tahu tanya sama Kak Charlie. Kamu nggak pernah dikasih yang mahal-mahal gitu nggak pernah? Enggak. Kenapa mau kamu sama Charlie? Kan aku emang nggak mau kan. Kamu nggak mau ya? Salah, nggak mau. Oke. Oh, ada komentar dari Cinta Penelope, sahabat Regina. Oh, baiklah kita lihat yang berikut ini. Kalau seorang Rere mencari cinta dari Charlie, bohong. Seorang perempuan mau diduain. Pasti saya perempuan loh. Memang tidak semua perempuan, cuman ya perempuan kehidupannya ya emang harus seperti itu. Harus nyari laki yang mapan. Ya kalau bisa jangan laki orang. Jangan gampangin, apalagi Charlie mapan dan punya nama. Yang dilihat sekarang itu. Rere mau ngomong apa? Ngomong cinta. Kenapa Rere cinta? Sekarang saya tanya kenapa cinta? Karena perhatiannya Charlie. Apa kamu gak cemburu kalau dia lagi sama istrinya? Bohong kalau kamu gak cemburu. Gitu. Jadi ya siapapun yang bilang pasti kamu nyari nama dan nyari, kalau nggak nyari nama, nyari duit, ketenaran pasti. Dan itu bukan suatu kebanggaan, suatu kebodohan menurut saya. Enggak. Ini sahabatnya siapa sebenarnya? Cinta Pen. Oh, Regina Irawan, bukan sahabatnya Rere Regina. Oke, apa komentar Rere terhadap pernyataan Cinta Penelope? Kita bahas lebih berikut ini, tetap di Rumpi.